selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Menjelang bulan Ramadan, harga sembako di Pasar Rakyat Pariaman naik tajam. Dua pencuri besi rel kereta api di kawasan Danau Singkara, Kabupaten Solok, ditangkap polisi saat beraksi. Minuman buah nipah khas Nagari Ulakan memperlancar pencernaan dan menyegarkan badan. Bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Namun kondisi ini tidak didukung dengan stabilitas harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Pariaman. Berdasarkan pantauan harga pada Selasa siang, hampir seluruh bahan pokok mengalami kenaikan. Terutama pada harga beras yang menjadi kebutuhan pokok. Saat ini harganya naik hingga 20%. Kenaikan ini berlaku untuk semua jenis beras, baik yang berasal dari beras lokal maupun beras dari kabupaten tetangga. Rata-rata mengalami kenaikan Rp15.000 setiap 10 kilogramnya. Telur yang biasanya dijual Rp47.000 per papan, kini naik hingga Rp51.000 setiap papan. Harga cabai masih bertahan di kisaran Rp70.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng curah naik Rp2.000 menjadi Rp17.000. Sebelumnya hanya dijual Rp15.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang, kentang, maupun berbagai jenis sayuran lainnya mengalami kenaikan di kisaran 15% hingga 20%. Bagi para ibu rumah tangga maupun pedagang kuliner, mereka harus menyiasati kenaikan harga ini karena uang belanja tidak mengalami kenaikan. Begitu juga harga penjualan kuliner tidak bisa dinaikkan. Ya cabai palingan dikurang-kurangi lah. Biasanya cabai dibutuhkan sekilo, paling dikurangi lah kan. Soalnya kan tiap bulan kan kita ada belanja bulanannya kan ada yang di stok gitu. Biasanya seminggu itu 300.000, ini udah 300 lebih seminggu gitu kan. Jadi akalinya dengan mengurangi bahan-bahannya yang mau dimasak. Apa dibeli mahal semua. Susah ya, Bu ya? Ya susah. Lalu ada rencana pengurangan harga jualan atau gimana? Kalau dikurangin orang nggak mau beli. Harusnya segitu aja. Kalau dinaikin, Bu? Nggak mau orang baik membeli. Harga segitu 5.000 aja. Kenaikannya ada sekitar biasanya harganya cabai ini 60, sekarang 70, 75. Itulah. Kalau untuk beras gimana, Bu? Untuk beras juga naik. Berapa, Bu? Oh, naiknya itu berapa itu ya? 20% lah, Nak. Biasanya 150, 165. Kenaikan harga yang tidak diimbangi dengan bertambahnya penghasilan menjadi dilema bagi masyarakat. Sementara upaya pemerintah untuk menstabilkan harga belum juga ada hasilnya hingga saat ini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kereta api kembali memakan korban di Kota Padang. Selasa siang, seorang remaja berusia 18 tahun yang menjadi korbannya. Remaja Malang ini kritis tak sadarkan diri dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, korban melintas di rel kereta api setelah turun dari angkutan kota hendak menuju rumah seorang temannya. Diduga karena tidak melihat kereta api, remaja yang belum diketahui identitasnya ini tertabrak kereta api jurusan Bandara Internasional Minangkabau. Menurut saksi mata, korban dipastikan tidak menggunakan telepon genggam saat melintas di rel kereta api. Kereta api sempat berhenti setelah menabrak korban, kemudian melanjutkan perjalanannya. Kronologisnya informasi
Kan ini warga sekitar gitu, warga sekitar sini mau nyebrang, mungkin mau ke masjid ini gitu. Ya kereta api. Sekarang kritis gitu, sedang dibawa ke rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi, korban bernama Imam Roberto dan berdomisili di sebuah perumahan di Lubuk Buaya. Korban meninggal dunia saat berada di rumah sakit. Robiham melaporkan dari Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya meringankan beban masyarakat membayar pajak yang telah dimulai dari tanggal 2 Maret hingga 2 Mei mendatang. Ada beberapa kemudahan yang diberikan dalam program Triple Untung ini, yakni bebas bea balik nama kendaraan dan pajak kendaraan bermotor. Selain itu juga ada potongan hingga 50% untuk pajak di tahun pertama. Dari Jasara Harja, denda yang mati pajak 2 tahun hanya dibayar 1 tahun. Begitu juga pajak yang mati di atas 4 tahun, hanya membayar 2 tahun. Ada lagi bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat membayar pajak kendaraan mereka. Pemprov Sumbar menargetkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan sebesar 1,3 triliun rupiah yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Hingga triwulan pertama tahun 2023 ini telah tercapai 16%. Kita bicara target, ya, artinya memang kan pajak daerah ini merupakan kontribusi terbesar bagi APBD Sumatera Barat. Nah, kembali lagi bahwa infrastruktur itu dibangun dari pajak yang dibayarkan tersebut. Untuk dari pajak kendaraan bermotor sekitar 2,4 triliun, 1,3 triliun. Jadi memang ini insya Allah ini bisa kita capai. Tapi memang dengan kemudahan ini tentu kita memberikan kepada masyarakat uang untuk bisa memanfaatkan ini gitu. Masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membayar pajak dan mendaftarkan kendaraannya. Karena mulai program ini diberlakukan, kendaraan yang mati pajak selama 7 tahun, begitu juga STNK-nya, data kendaraannya akan dihapus dan menjadi kendaraan bodong. Robiham melaporkan dari Padang. Saudagar-saudagar Minang antara lain yang berada di Inflasi Sumatera Barat sampai dengan Februari 2024 mencapai 6,87%. Ini merupakan angka inflasi tertinggi se-Indonesia. Agar angkanya tidak terus naik, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menggelar kegiatan nasional pengendalian inflasi pangan di Padang. Program ini dirasa penting saat akan masuk bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri. Pasalnya, jelang puasa dan Hari Raya Umat Islam itu biasanya terjadi kenaikan inflasi. Kegiatan ini dimeriahkan dengan pameran UMKM di pelataran parkir Gor Agus Salim Padang. Selain rumah tangga, sektor UMKM merupakan salah satu yang terdampak kenaikan inflasi. Hal itu diakui oleh seorang pembuat keripik Sanjay asal Bukit Tinggi. Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok berpengaruh signifikan terhadap produksinya, sehingga harus disiasati dengan mengurangi produksi dan volume kemasan. Ya, kalau produk kayak kami kan butuh minyak, cabai, bawang untuk olahan keripik Sanjay kami ini. Kalau harga-harga itu naik ya memang berpengaruh. Dari keuntungan juga sedikit kami dapatkan. Kalau harga kami naikkan, pembeli juga enggak berapa gitu. Untuk kami pelaku UMKM kalau semua produk naik itu memang kami susah sekali gitu. Bukan saja produsen olahan pangan yang mengeluhkan kenaikan inflasi. Pembuat bordir dan sulaman pun mengaku omsetnya mengalami sedikit penurunan walaupun dijual secara daring. Hal itu akibat lemahnya daya beli masyarakat yang terdampak inflasi. Untuk menyiasati kenaikan harga-harga pangan, dia mencari bahan-bahan pembuat kue di pasar grosir dan di tempat-tempat yang ada potongan harganya. Nggak ada yang dikurangi Pak, cuman saya cari diskon lah gitu Pak.
kan ada pasar-pasar murah, saya beli banyak gitu. Atau saya cari di grosir kayak ikan asin, ini kan pakai ikan asin Pak. Saya cari di agen yang penampungan yang besarnya gitu. Berbagai cara dilakukan Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat untuk menekan laju inflasi. Antara lain distribusi komoditas pangan yang lancar, memberikan bantuan kepada kelompok tani, dan kolaborasi dengan berbagai komunitas peduli inflasi. Bank Indonesia menyampaikan bantuan-bantuan dukungan kepada kelompok tani, kemudian komunitas-komunitas yang dibentuk oleh Pemprov. Jadi semua unsur masyarakat di sini digerakkan untuk peduli dan mengendalikan inflasi Sumatera Barat agar tidak seperti tekanan darah kita tadi ya. Terlalu tinggi jelek ya, terlalu rendah juga jelek. Jadi yang sedang-sedang saja. Target inflasi Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat tahun ini adalah 2 hingga 4%, sedangkan inflasi tahun lalu di Sumatera Barat mencapai 7,43%. Laude Juardio Anse melaporkan dari Padang.